Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini ya Allah masih berikan umur panjang ya agar kita bisa kembali belajar ya, bisa kembali ke thalabul ilmi ya untuk melanjutkan ya masih materi kita ya pengulangan di bab wakaf al ibtida selama bulan Ramadan ini ya. Jadi apa namanya? Semoga bisa menambah wawasan ya, menambah pemahaman agar kita bisa lebih mudah di dalam melakukan praktek wakaf wal ibtida. Ya, Ya, kemarin terakhir kan kita sudah membahas surah Al-Fatihah ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang 7 ya, 6. Jadi sekarang kita coba masuk ke surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Nah, yang pertama ini saya pakai screenshot dari Quran Kemenak ya, karena PDF yang di tempat saya Al-Baqarah 1 sampai 5 kan kecil tulisannya, nanti nggak kelihatan. Ya, yang pertama ini ya dari surah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini apa namanya? Ya, tidak ada keterangan lebih lanjutnya ya. Artinya ya ini dibaca secara mandiri ya dengan hukumnya apa, masih ingat enggak ini? Mad lazim mutsaqal Raffi. harfi ya. Ya, mad lazim mutsaqal harfi ya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah mubtada. Mubtada itu subjek ya. Terus eh, predikat atau khobarnya di mana? Ini di ayat yang kedua. Zalikal kitab. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah kalimat mandiri. Jadi ini memang berdiri sendiri sebagai tanbih ya. Sebagai tanbih untuk eh, apa namanya, memberikan kesan atau simbol ya bahwasanya itu adalah sesuatu yang istimewa ya, sesuatu yang unik ya, memberikan jeda ya. Ini juga bukti bahwasanya Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada kan dulu kan bentuknya begini ya. Nah, ada alif, lam, kemudian mim. Nah, itu dibacanya apa? Gitu kan. Apakah alama, ataukah ilimi, ataukah alimu, alama, alami, dan sebagainya. Nah, maka Rasul memberikan contoh dibaca dengan panjang 6 harokat ternyata ya. Alif, lam, mim. Sehingga orang-orang kafir itu jadi ini ya memperhatikan, loh ternyata begitu cara membacanya. Nah, sehingga ini menjadi penarik perhatian ya, penarik perhatian karena di ayat yang kedua itu akan dijelaskan hal yang penting ya, begitu. Jadi kalau
mau disambung ke satu dua juga silahkan. Kalau di wakaf juga silahkan ya. Cuman kalau yang kami dapatkan selama ini ya Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 1 ya di wakaf ya. Yang diajarkan sambung itu kan yang idhar riwayah itu ya di surah Yasin dengan surah Al-Qalam ya. Selain itu ya di wakaf saja. Nah, tapi kalau mau disambung ya sebenarnya ya boleh-boleh saja. Ini hanya ini saja ya melestarikan hasil riwayat yang didapatkan. Ya, seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua di sini ada wakaf mu'anakoh ya. Ini yang seringkali disalah artikan. Mungkin dulu pernah saya ulang juga ya ketika membahas bab wakaf Hasan. Ya, barangkali ada yang lupa atau barangkali ada yang belum mendapatkan. Nah, ini coba kita sampaikan kembali ya. Di sini ada wakaf mu'anakoh yang ternyata ini titik yang cukup penting ya. Kenapa dinamakan wakaf mu'anakoh? Karena di situ kan saling apa namanya berkaitan ya dua lafadz ini ya. Cara wakafnya kan ada tiga, tiga pilihan ya sebenarnya. Ya, ada tiga pilihan. Yang pertama ya kita bisa wakaf di titik yang titik yang Pertama. pertama ini. Iya ya. Zalikal kitabula roib. Nah, jadi kita bisa berhenti di sini. Ini yang pertama begitu kan. Kemudian yang kedua, nah, kita bisa berhenti di sini ya. Di Ih, titik ya yang kedua. Zalikal kitabula raiba fih. Nah, begitu. Atau pilihan yang ketiga ya. Nah, kita wasol artinya tidak berhenti. Zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, seperti itu. Dan ketiga-tiganya boleh ya. Karena memang ada beberapa orang ya yang mengatakan bahwasanya tidak boleh ya ketika diwasol ya itu nggak boleh begitu kan. Nah, padahal bukan tidak boleh ya, boleh ya. Karena secara arti dia tidak merubah. Karena kan dulu pernah saya sampaikan ya terkait boleh tidaknya wakaf itu ya tidak ada larangan mutlak karena di situ berkaitan dengan ijtihad. Jadi ketika memang tidak ada sebab yang membuat dia dilarang wakaf, maka silakan wakaf. Begitu pula ketika tidak ada larangan yang membuat dia itu dilarang wasol, maka silahkan wasol. Itu ya. Hmm. Cuman memang ini ya kedudukannya memang berbeda-beda ya. Inilah keistimewaan Al-Quran ya. Jadi ketika kita wakaf di sini ya, di titik yang pertama ini ya, dzalikal kitabula roib. Nah, ini menjadi sebuah penegasan ya, penegasan bahwasanya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Jadi ada apa ya bahasanya itu? Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi penekanan ya, penekanan bahwasanya Al-Quran ini memang mutlak tidak boleh diragukan. Sehingga di situ ada sebuah penekanan. Nah, maka beberapa ulama itu lebih condong wakaf di titik yang pertama. Karena di situ kesan Al-Quran itu mukjizatnya lebih terasa.
Karena Oh, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada apa namanya, tidak ada penolakan, tidak ada keraguan. Kemudian fihi hudalil mutakin, ya di dalamnya itu ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ketika Al-Quran tidak ada penolakan, ya, kemudian dilanjutkan penjelasannya dengan kalimat yang baru, ya, yaitu di dalamnya di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang eh, beriman, bertakwa, begitu. Nah, atau yang kedua ya, yang kedua ini yang lebih umum dilakukan ya, lebih umum dilakukan terutama kita ya di kampung-kampung, di masjid-masjid biasanya zalikal kitabul la raiba fih. Kalau wakaf di situ maka di situ eh, menyebutkan bahwasanya ya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini bahasanya lebih spesifik ya, lebih spesifik lagi bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada hal yang meragukan. Ya secara struktur bahasa Indonesia mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau dari segi tata bahasa, dari segi tafsir yang disampaikan para ulama, itu lebih kuat berhenti di la roib karena itu penegasan total. Tapi ya nggak apa-apa namanya. Ini kan ijtihad ya, pilihan. Jadi boleh silahkan berhenti di fih begitu. Kemudian hudal lil muttaqin ya. Hudal lil muttaqin ini menjadi pelengkap juga bahwasanya dia Al-Quran itu ya seolah-olah di sini ada huanya ya, tapi yang dihapus seperti di basmalah kemarin ya ada lafaz abe tidak Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah. Ya di sini kalau yang disampaikan para ulama ada apa namanya domir yang dibuang kalau kita wakaf di sini sehingga dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi lebih lebih datar ya bahasanya dibandingkan yang tadi. Atau yang ketiga gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini juga eh, boleh ya, nggak ada masalah. Karena secara arti juga tidak merubah ya, tidak merubah. Sehingga ya silahkan dipilih ya mau wakaf di titik yang pertama ya silahkan ya. Mau wakaf di titik yang kedua ini juga dipersilahkan ya. Mau wakaf di akhir ayat sini juga silahkan ya. Jadi ya tidak ada masalah ketiga-tiganya boleh. itu ya boleh ya. Yang tidak boleh adalah berhenti di kedua titik. Jadi dzalikal kitabul la raib fiih. Ih, Nah, itu nggak boleh ya karena fih itu kan bukan bukan kalimat ya dia kan huruf jar ya. Fihi di dalamnya ada ada apa nah, kan nggak tahu. Jadi status kesempurnaan kalimatnya atau jumlah mufidahnya belum tercapai. Tapi kalau dzalikal kitabul la raib itu sudah jumlah mufidah. Dzalikal kitabul la raiba fih itu juga sudah jumlah mufidah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu juga sudah jumlah mufidah. Jadi sudah kalimat yang sempurna. Kemudian ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rok razaqnahum.
yunfikun ya. Pun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, kemudian yang menegakkan sholat dan menginfakkan ya, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ayat yang ketiga ini, ya, ini sebenarnya apa namanya, satu kesatuan ya, atau apa kalau bahasanya itu penjelas ya, penjelas dari ayat yang kedua tadi itu ya. Siapa orang yang bertakwa, nah, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, yang melaksanakan sholat, dan yang berinfak. Ya, makanya di sini kan ada kata penghubung yang artinya zang. Jadi di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. Nah, sehingga memang ini kalau tadi kita berhenti di roiba fih atau di roib, fihi hudalil muttaqin alladzi, itu lebih baik karena itu ini jumlah mufidahnya itu sampai di sini ya, bahkan nanti sampai di ayat yang keempat ya. Ini masih lanjut sampai ayat yang keempat. Begitu. Jadi ini statusnya sama seperti Al-Fatihah ayat yang kedua, tiga, empat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan tiga ayat yang sebenarnya itu satu kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Nah, di sini sebenarnya sampai ayat yang keempat. Maka kalau di Mushaf Indonesia kan ada ini ya, tanda lam alif ini ya. Nah, ini menandakan kalau dia di akhir ayat, ini menunjukkan secara waqaf wal ibtida itu memang kalimatnya belum selesai ya. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh waqaf. Ya, tidak boleh waqaf karena dilihat dari kesempurnaannya ya, memang memang sempurnanya di wasol itu kan. Tapi karena di sini ada akhir ayat ya, kemarin sudah kita bahas ya ada wakaf sunnah, maka ya silahkan wakaf dan itu baik ya. Begitu. Nah, walaupun ini satu kesatuan kalimat sempurna, sebenarnya ini juga terbagi menjadi beberapa kumpulan jumlah mufidah, beberapa kumpulan kalimat sempurna ya. Ada yang namanya ataf jumal kemarin itu ya, ataf yang memisahkan satu bangunan dengan bangunan yang lain. Nah, bangunan yang pertama di mana? Di sini. Nah, ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini sudah jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah yang paling minimal ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, kepada yang gaib. Itu kan sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi tidak ada pertanyaan. Kecuali kalau berhenti di sini. Yuk minun ya. Orang-orang yang beriman. Atau yuk minun nabil. Itu jadi nggak sempurna kalimatnya. Kemudian jumlah mufidah kedua di sini. Wa yuqimunas shalah ya. Ini ya, mereka yang senantiasa menegakkan sholat. Nah, ini juga jumlah mufidah juga ya. Jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu kalau bahasa Indonesia sudah terpenuhi minimal subjek dan predikatnya. Itu namanya jumlah mufidah. Kalau ada SPO-nya lebih baik. Kalau ada SPOK-nya itu juga lebih baik. Tapi minimal
S dan P itu sudah memenuhi sebagai kalimat sempurna. Ya, kemudian yang ketiga di sini wa mimma Rozak razaqnahum yunfiqun ya. yunfiqun. Dan mereka yang menginfakkan ya senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang kami Kami Allah anugerahkan kepada mereka. Begitu. Nah, jadi kalau mau disambung tadi ya dari hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun itu boleh ya, itu juga jumlah mufidah. Tapi kalau nggak kuat ya hudalil muttaqin waqaf ya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun itu eh jumlah mufidah juga boleh. Atau kalau nafasnya nggak kuat, ya sudah. Berhenti aja di setiap potongan-potongan jumlah mufidah ini aja. Jumlah mufidah yang minimalis ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kemudian wa yuqimuna sholah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jumlah seperti itu. mufidah. Ya itu boleh ya berhenti di masing-masing bangunan eh, kalimat sempurna yang minimalis. Itu di diperbolehkan. Kalau Ustaz, Ya, misalnya kita membaca sampai allazina sampai sholah gitu Ustaz. Kemudian kita ya, ulang lagi dari wayuki munas sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Boleh Ustaz? boleh, Bu. Oh iya. Boleh. Ini kan juga wa yuqimuna sholah kan juga jumlah mufidah. Yang nggak boleh itu kalau misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Kemudian Iya. as-sholata wa mimma. Nah, itu yang nggak boleh di situ. Oh, Nah, iya iya. langsung dari sini. Kalau dari sini ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Begitu. Ya. Boleh-boleh Atau kita saja. udah sampai tadi, kalau atau kita udah sampai satu napas kita sampai sholah, kemudian kita nyambung lagi wa mimma razaqna yunfikun boleh Ustaz? Boleh juga, Bu. Kan ini Oh sudah ya, jumlah mufidah juga ini. iya Nah, Ustaz ya. ini. Iya, jadi kalau sudah berhenti di sini, mau mulai dari wayuki munasolah juga boleh, atau langsung di Ya, sini wamima juga nggak ada boleh. masalah. Oh Pilihan, iya, silahkan. Atau ngulang iya. lagi dari awal sini juga, ya nggak ada masalah juga. Nah, yang Oh, penting jangan berhenti di sini, wamima, begitu. Nah, ini kan memotong kalimat baru yang baru aja dimulai, belum sempurna begitu. Maka iya, daripada berhenti di wamima, ya mending berhenti di as-sholah, ya berhenti di sini saja, begitu. iya. Ya, mufidah. Ya, begitu ya. Bisa Iya, dipahami, Bu? iya Ustaz, makasih Ustaz. Nah, kemudian ayat yang keempat. Nah, ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum Yuk, yuqinun. Nah, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Kemudian dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Nah, kalau yang tadi ya, ini kan tadi saya sampaikan ya, ini sempurnanya itu tadi dari ayat yang pertama tadi ya, Hudalil Mutakin disambung sampai sini. Kan panjang tadi ya. Boleh kalau kuat nafasnya. Ini jumlah mufidah yang sempurna ya. Kalau nggak kuat, ya bisa seperti ini tadi. Atau
dari sini wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Atau kalau nggak kuat juga ya sudah ya. Ini kan ada akhir ayat, maka wakaf sunnah berhenti Iya, aja di sini lebih enak. Kemudian iya. ayat 4, nah ini juga perlu diperhatikan ya. Di sini kan ada wawu, sini ada wawu juga, sini ada wawu juga, begitu. Nah, tapi eh, apa namanya, wawunya ini yang bisa dipakai untuk memulai ya, biar kalimatnya tetap sempurna, itu hanya yang ini saja. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi ini dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini jangan diputus ya. Ini satu kesatuan. Kenapa nggak boleh diputus? Karena di sini wawunya wawu atof. Kalau ini atof mufrodat ya. Kalau ini yang bawah ini atof jumal. Nah, bagaimana Oh, cara mendeteksinya? Ya ini aja coba dibaca artinya paling mudah ya kalau kita nggak tahu strukturnya ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Kan sampai sini ya. Terus di sini tiba-tiba wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, di sini ada Al-Quran dan juga ada kitab-kitab suci sebelumnya. Ini kan statusnya sama seperti kemarin itu ya. Budi membeli pensil dan pulpen ya, pensil dan pulpen. Maka nggak bisa Budi membeli pensil, kemudian wakaf dan pulpen. Nah, maka ini adalah atof mufrodat. Jadi ini disambung ya, di apa namanya, disambung sampai sampai sini ya. Nah, min qablik. Nah, ini sudah jumlah mufidah. Nah, nanti setelah dari min qablik, kemudian langsung ke sini saja. Wabil akhiratihum yuqin. Dan mereka meyakini akan hari kiamat. Mereka siapa? Ya ini tadi. Hudalil mutakin tadi ya. Orang-orang yang bertakwa tadi itu. Nah, itu namanya jumlah mufidah yang baru, sehingga wow di sini ini bisa dipakai untuk memulai, tapi kalau wow yang di sini ini nggak boleh. Kalau ini boleh nggak? Ini boleh karena di awal di awal ayat begitu. atau Nah, ayat yang mufidah. gimana Bu? Atau mufidah namanya tadi Ustadz yang pertama. Atau mufrodat Bu. Mufrodat itu Oh, kosakata. Kata kata sambung yang menghubungkan antar kata, pena dan buku, oh motor yang dan mobil, nah, pintu ya, dan jendela. Nah, itu namanya ataf mufrodat. Tapi kalau ataf jumal itu Budi naik sepeda dan Ani naik motor. Nah, itu kan masing-masing berdiri sendiri. ya Doni berbeda. Doni makan sate dan Rina makan bubur. Nah, itu kan Joni makan sate bisa berdiri sendiri, Rina makan bubur juga bisa berdiri sendiri. Tapi kalau Joni membeli buku dan pensil, nah itu satu paket. Kalau Iya, hanya Joni membeli buku, berarti kan ada info yang tertinggal, padahal dia beli buku dan pensil. Nah, maka pensilnya jangan ditinggal. iya, Begitu. ya Ustadz. Nah, baik, satu lagi ya, terakhir biar sempurna 1 sampai 5. Iya,
Nah, ayat yang kelima ini ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini juga sama ya, ada lam alif juga. Nah, ada lam alif juga. Tapi statusnya berbeda ya. Kalau yang tadi itu di akhir ayat, ini di tengah ayat. Boleh nggak wakaf di sini? Ya, boleh. Ya, boleh. Eh, Kenapa? Ya, tadi karena panduannya adalah kalimatnya sudah sempurna. Ulaika ala hudam min rabbihim, ya. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Nah, sehingga sudah selesai kan kalimatnya sempurna. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini juga kalimat yang baru ya. Ini kalimat sendiri, ini juga kalimat sendiri. Terus iya. kenapa kok di Quran standar Indonesia kok diberikan tanda lam alif ya? Nah, karena kalau ini disambung, ya ini konteksnya lebih kuat ya. Jadi mereka itu mendapatkan petunjuk dan mereka itu juga beruntung. Nah, seperti itu. Tetapi kalau melihat struktur bahasanya ini sudah jumlah mufidah. Maka kalaupun nafasnya nggak kuat, nggak perlu dipaksakan, maka berhenti di sini saja. Jangan sampai berhentinya di sini. Karena ada juga yang berhenti di sini Iya, karena sebab ini. Wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaik. Itu malah aneh. Mereka yang aneh. mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu ngapain? Nah, ini ada tanda tanya besar di sini. Nah, maka jangan hanya terpaku pada tanda lam alif ini ya. Nah, perhatikan artinya ya. Daripada berhenti di sini, ya mending berhenti di Rabbihim. Kemudian langsung saja wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Itu cara menentukan wakaf wal ibtida ya di ayat 1 sampai 5 dan ini 1 sampai 5 itu sudah satu tema membahas orang yang bertakwa tadi ya. Sehingga ya ini bisa dipakai untuk mengakhiri bacaan. Ya mungkin Hmm. itu ya 1 sampai 5. Insya Allah nanti lanjutkan di ayat yang ke-6. Cukup Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Baik, Cukup, cukup Ustaz. ya. Kalau ada Cuk. pertanyaan ditanyakan nanti siang ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Semoga tidak ada halangan. Baik, Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah berikan umur panjang ya agar kita bisa kembali belajar di forum-forum yang lain. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ya, sama-sama Pak Ibu.